untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka jadi pahala. Jadi pahala. Niat. Wa bi khilafil lihyati imra'atin, dan bersalahan ketika permasalahan jenggot seorang wanita. Ada wanita tuh berjenggot, ada bahkan sudah viral wanita berjenggot ada tumbuh, ada kelainan memang. Wa khunsa, dan ujar kita orang yang khunsa ni lain bencong. Kalau bencong tuh itu laki-laki tulen, khunsani orang yang punya kelamin ganda. Memang ada di zaman Nabi pun ada khunsa namanya. Lain waria lah, kalau waria bencong itu laki-laki tulen. Walaupun dia memaksakan namanya tuh umpamanya siapa? Rahmaniyah umpamanya. Itu waktu malam, kalau siang Rahman namanya. Nah, itu kan lain. Walaupun suaranya dibikin-bikin kayak perempuan, dandanannya kayak perempuan, jalannya dibikin kayak perempuan, ya kan? Tapi tetap laki-laki. Itu lain khunsa. Kalau khunsani memang orang yang ada dua. Ujar kita diberikan alat kelaminnya. Nah, apabila mereka itu berjenggot, perempuan dan khunsa tadi, fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air kepada kulitnya, walau kasifan, walaupun jenggotnya itu tebal banget. Kalau yang tadi kan laki-laki kalau tebal cukup luarnya saja, tapi ketika perempuan berjenggot, maka walaupun tebal harus menyampaikan air kepada kulitnya tadi. Wala budda ma'a ghuslil wajhi, dan di samping itu harus dia membasuh wajah min ghusli juz'in min ar-ra'si, sebahagian dari kepala, warraqabati wa ma tahta zaqan, dan bagian yang ada di bawah dagu seperti kerongkongan. Nah, jadi kalau kita berwudu, maka bagus juga kita lebihkan. Di sini bagus saja itu, karena memang ketika wajah ini sangat berpengaruh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan kalimat, kata Rasulullah, aku inni faratukum alal haud, aku menunggu kalian nanti di sebuah telaga di akhirat. Haud itu semacam danau atau telaga. Itu yang diceritakan. Telaga haud ini tadi adalah aliran sungai dari sungai Kausar di dalam sorga. Jadi sebelum kita sampai ke dalam sorga, di dalam sorga itu ada sungai milik Rasulullah, namanya Kausar. Makanya ada inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kepada engkau wahai Muhammad al-Kausar, sebuah telaga. Tapi di dalam terjemahan Quran itu diartikan Kausar itu nikmat yang banyak. Maksud penjelasan nikmat yang banyak itu nikmat yang besar, di antaranya telaga Kausar. Nabi-nabi yang lain tak punya telaga itu, Rasulullah ada, namanya telaga Kausar. Nah, telaga Kausar inilah airnya mengalir ke dunia
termasuk nanti di akhirat Rasulullah menunggu umatnya di situ. Kan kita itu dibangkitkan dari kubur dulu, fase-fasenya bangkitkan dari kubur, dihalau ke padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, disitulah dihisap amal, dihitung. Setelah dihitung, diberikan catatan amal. Ini bukti catatan amal kalian. Setelah diberikan catatan amal, nanti ditimbang. Setelah ditimbang, nanti baru digiring ke sebuah titian sirat, jembatan titian itu. Nah, sebelum masuk ke fase titian, disitulah ada namanya telaga haud bagi umat Rasulullah yang betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, akan diakui Nabi sebagai umatnya di sini. Lalu kata Rasulullah, inni faratukum alal haud, saya menunggu kalian nanti di telaga haud. Man marra alayya syariba, siapa yang lewat di hadapanku dia akan minum itu. Faman syariba lam yazma abada, siapa yang meminum telaga haud itu tidak bakal kehausan selama-lamanya. Jadi perjalanan kita mulai dari kubur, di padang mahsyar, itu luar biasa lamanya proses itu. Di akhirat itu tak sama dengan kita di dunia. Kita di dunia sehari 24 jam sehari semalam, ya kah? Sehari 24 jam sehari semalam. Di akhirat itu seharinya sama dengan 5 fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun lamanya. Ini dalam surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah itu ada kalimat yang mengatakan bahwasanya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, ada di situ. Fi yaumin, dalam hitungan sehari di akhirat, kana miqdaruhu adalah kadarnya, hitungannya, alfasanatin 1000 tahun, mimma ta'udun, daripada biasa yang kita hitung. Jadi proses sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi lama kita di akhirat, di padang mahsyar, belum lagi dihitung amal ibadah, ditimbang lagi, lalu adalah yang kehausan. Nah, disinilah umat Rasulullah diberi minum langsung dari min yadihi syarifah, dari tangan Rasulullah yang mulia, dituangkan oleh Rasulullah secara langsung setiap umatnya. Ini yang kita meminta wasqina biyadihi syarifah, kami minta ya Allah agar dituangkan minum langsung dari tangan Rasulullah yang mulia. Kalau begini ini kan kita minum sendiri. Nah, contohnya begini, ini minum sendiri, tapi kalau dituangkan, masya Allah, Rasulullah sayang dengan umatnya. Ditunggu Rasulullah di telaga itu. Lalu sahabat-sahabat nanya begini, ya Rasul, dalam hadis itu, bagaimana pian bisa mengenali umat sampean, sedangkan masa itu manusia begitu banyak? Apa jawab Nabi? Ara'aita anna rajulan kana lahu khailun burrun muhajjalatun. Kata Nabi, apakah pendapatmu, ara'aita, bagaimana menurut pandangan engkau, anna rajulan, bahwa ada seseorang, kana lahu khailun, yang dia tuh punya seekor kuda, burrun muhajjalatun, yang kuda tadi bercahaya putih, berbelang putih, ada sedikit belang-belang putih di antara kumpulan kuda-kuda yang hitam.
alam yakun ya'rifuha, kata Nabi, apakah dia tidak mengenalnya? Apa jawab sahabat? Bala ya Rasulullah, tentu dia mengenalnya Nabi. Kayak pian nih umpamalah baju putih di kumpulan orang-orang baju hitam, nampak enggak yang baju putih? Nampak. Enggak usah putih, di antara hitam semua jemaah ini ada sedikit yang ada belang putihnya. Pasti yang jadi perhatian itu yang belang, akan nampak yang belang putih di antara kumpulan yang hitam. Nah, ujar Nabi, begitulah aku mengenali umatku, akan nampak nanti. Fayatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, kata Nabi, mereka umat itu akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah yang bercahaya, bersinar, min asaril wudu, ujar Nabi, daripada bekas wudunya itu. Nah, jadi Nabi pasti mengenal umatnya. Di antara umatnya itu, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, sesungguhnya umatku itu nanti akan dikumpulkan, dihalau nanti di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah yang bercahaya, bersinar, min asaril wudu, dari bekas wudunya. Itu yang mengolah cahaya tadi. Lalu disambung oleh Nabi, faman istata'a minkum an yatula ghurratahu, siapa di antara kalian yang mampu kuasa melebihkan basuhan batas wudunya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Berarti kalimat maka kerjakanlah berarti disuruh oleh Nabi. Jadi jangan pelit, aja batas muka sini aja gini. Jangan, kalau bisa dilebihkan, jar Nabi, falyaf'al, maka lebihkanlah. Bagus saja. Nah, ketika basuh muka sampai ke leher-leher, kan sampai buah dagu ditanggung, sampai lebih baik lebih daripada kurang, kan begitu. Ini kadang-kadang terbalik, urusan ibadah mau kurang terus, lebih tidak mau. Ya kalau bayar di warung rasa 10, rasa 4, berapa jar aku pais-pisang 4 padahal 10. Nah itu ya itu lebih baik lebih di warung tuh juga bayar 10 kalau rasa-rasa ragu-ragu. Nah ini juga ibadah nih begitu. Kalau kayak basuh muka ini lebihkan sedikit, karena itu ada keutamaan cahaya wajah tadi. Alhamdulillah, basuh muka sudah, tinggal rukun yang ketiga. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudahan panjang umur, sehat badan. Yang penting diniatkan terus untuk hadir. Insya Allah, kalau seandainya umur kita habis tapi niat kita masih ingin hadir di majelis ilmu berikutnya, tercatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiban. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil